Sebagai tambahan dari semua majalah yang ada di kios koran dan supermarket, ada sejumlah buku yang disebar di toko-toko buku lokal dan terkadang juga di bagian buku toko-toko kelontong lokal Anda. Salah satunya adalah America Attack yang diterbitkan oleh University Press of California yang diedit oleh Sarah Jess, Gabriel Beck, dan Art Youssef. Mengenai serangan ke Pentagon, di halaman 194 dinyatakan, jet tersebut telah menyebabkan lubang kawah lebarnya 100 kaki yang merobek dinding dari seluruh bangunan lantai 5, meruntuhkan lingkaran bagian luar yang mengelilingi Pentagon. Dalam gambar ini, kami tanya Anda, apakah Anda melihat lubang kawah selebar 100 kaki? Atau selebar 50 kaki? Bagaimana dengan gambar ini? Atau gambar ini? Tidak tampak adanya lubang kawah sama sekali. Mereka kemudian mengatakan bahwa jetnya telah merobek dinding gedung 5 lantai itu, meruntuhkan lingkaran bagian luar yang mengelilingi Pentagon. Seharusnya tidak ada pertanyaan bila lingkaran bagian luar Pentagon benar-benar runtuh. Kita telah melihat gambar-gambar dari sudut satu ke sudut yang lain, dan warga Amerika telah melihat gambar-gambar ini. Kita semua menduga bahwa itulah kerusakan yang disebabkan 757 menabrak Pentagon. Tapi tak lama setelah pemberitaan artikel From the Section to Revelation, kami dikirimi beberapa gambar yang diambil tampaknya pas setelah kejadian dan sebelum tembok bagian luar runtuh. Ketika memeriksa foto-foto ini, kita dapat dengan jelas melihat bahwa area yang dipertanyakan belum runtuh. Bahkan sebenarnya sangat sedikit terdapat bukti adanya lubang yang cukup besar untuk dapat mengakomodasi 757. Lubang yang kita lihat hanya sekitar 14-16 kaki lebarnya. Pertanyaannya, bagaimana 757 dapat muat di lubang 16 kaki dan tidak meninggalkan kerusakan atau rongsokan di luar Pentagon? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang layak mendapatkan penelitian serius. Mari kita lihat sebagian foto yang diambil sebelum tembok bagian luar dari Pentagon runtuh. Dalam foto ini, kita dapat melihat petugas pemadam kebakaran menarik selang menjauhi mobil pemadam. Di bagian depan, kita dapat melihat gulungan kawat yang ditinggal di lapangan depan Pentagon. Bagaimanapun juga, bagian Pentagon ini sedang dalam renovasi. Kita akan gunakan gulungan kawat ini sebagai titik referensi. Juga di sebelah kanan gulungan kawat itu, dan juga di depan Pentagon, kita dapat melihat beberapa bagian beton telah rusak. Kita juga akan gunakan ini sebagai titik referensi ketika kita memeriksa foto-foto ini. Nah, sekarang di sebelah kiri area tadi, yang terdapat bagian beton rusak, kita dapat dengan jelas melihat bahwa Pentagon belum runtuh. Ada beberapa area yang terbakar, dan area itu tampaknya adalah satu-satunya bagian di mana terdapat lubang sekitar 14-15 kaki. Pertanyaannya, bagaimanakah sebuah 757 dapat muat dalam lubang 16 kaki dan tidak meninggalkan rongsokan di depan gedung? Garis atap Pentagon tampak jelas terlihat dan sekali lagi atapnya dalam keadaan tertekan, tetapi belum runtuh. Dalam foto ini, seorang penonton yang terpana melihat persis seperti apa yang kita lihat. Pentagon belum runtuh. Dan lagi, tidak ada tanda-tanda rongsokan sama sekali. Tak ada ekor, tak ada badan pesawat, tak ada sayap, tak ada roda, tak ada mesin, tak ada kursi, tak ada koper, tak ada apapun di bagian luar dari Pentagon. Garis atap Pentagon tampak jelas terlihat dan sekali lagi atapnya dalam keadaan tertekan, tetapi belum runtuh. Ketika kita memeriksa foto ini, mari kita lihat dengan baik pada sisi pojok kiri. Anda akan melihat pemadam kebakaran 331 dari Bandara Washington. Dan kami telah menghubungi kepala pemadam kebakaran ini, Chief Flower, setuju untuk tampil dalam acara radio kami bersama 2 petugas pemadam. Tapi 1 jam sebelum acara, mereka membatalkan. Kami diberitahu kedua petugas itu telah dibebas tugaskan. Ketika kita lihat foto ini, kita dapat melihat bahwa busa pemadam api telah disemprotkan di depan Pentagon. Dan sekali lagi, area yang dipertanyakan belum runtuh. Anda dapat melihat, tepat di tengah foto ini, area yang besar di mana sebagian dari beton telah rusak. Dan tampaknya, inilah satu-satunya lubang besar di depan Pentagon. Sekali lagi, apakah lubang ini cukup besar untuk mengakomodasi 757? Dan di manakah rongsokannya?
Dalam foto ini, kita melihat lagi pemadam kebakaran 331 dan busa pemadam api disemprotkan di depan Pentagon. Perhatikan dengan jelas, di tengah foto kita dapat melihat lantai atas dari Pentagon. Sekali lagi, belum runtuh. Tetapi, perhatikan juga bahwa tidak tampak adanya kerusakan apapun pada lantai-lantai atas ini. Pertanyaannya, bila tinggi dari Boeing 757 adalah 44 kaki 6 inci, seharusnya ada titik tabrakan dengan lantai atas. Akan tetapi bila kita melihat foto-foto ini, tampaknya tidak ada tabrakan sama sekali di area di mana ekor pesawat seharusnya menabrak. Dan lagi, tidak ada rongsokan yang tampak di lapangan depan. Saat foto-foto ini diambil, fotografer dari berbagai media ada di lokasi kejadian untuk merekam petugas pemadam kebakaran dalam aksinya melawan kebakaran di depan Pentagon. Jim Angle is joining us now from Washington. Jim, what can you tell us about that fire outside the Pentagon? Jim Angle, are you with us? I can tell you first that the roads around the White House, the streets around the White House were blocked seconds ago. Members of the Uniform Division of the Secret Service ran out to intersections and started diverting traffic. There are emergency vehicles on almost every block around the White House. The road south of the White House has also been blocked. And as you know, the White House is being evacuated. Federal employees are standing on the street corners in and around the White House, having left the building for fear of another attack. As you come into Washington from Virginia, about 2 miles from the Pentagon, you can see the smoke billowing up from the building. Huge clouds of smoke. So much so that commuters coming into town have pulled over to the side of a busy freeway, what is ordinarily a busy freeway, and are sitting, watching in amazement as the symbol of the United States Defense Establishment goes up in smoke. So there is an amazement all over Washington. People are not sure what to think. You've got a lot of federal employees standing around in this area watching as the streets are blocked off and emergency vehicles rush to and fro. We're not sure what they are up to, but clearly there is concern about the safety of. Apa yang dapat menyebabkan kerusakan seperti ini? Apa yang dapat menyebabkan lubang 14 sampai 16 kaki dan menembus 3 cincin lapisan Pentagon? Ingat bahwa setiap cincin lapisan Pentagon memiliki tembok luar dan tembok dalam. Setiap tembok adalah beton baja dengan ketebalan 18 inci. Ini berarti tiap cincin lapisan terdiri dari beton baja 36 inci atau beton baja 3 kaki. Untuk total keseluruhan beton baja sekitar 9 kaki. Pertanyaannya, dapatkah 757 menembus beton baja setebal 9 kaki dan meninggalkan lubang 14-16 kaki dan tidak ada rongsokannya? Jika tidak, apa yang dapat menimbulkan kerusakan semacam ini? Di acara radio The Power Hour, kami memiliki banyak pendengar dari kalangan veteran dan ahli militer, dan banyak yang sudah telepon dan setuju bahwa tidak mungkin 757 yang menghasilkan kerusakan itu, tetapi penyebabnya haruslah sesuatu yang sangat lain. Apa yang dapat menyebabkan itu? Beberapa orang mengatakan penghancur bunker atau rudal. Dan selama kontroversi ini berkembang sampai tahun 2002, di Januari 2003, seluruh isu ini muncul kembali ketika Perhimpunan Insinyur Sipil Amerika mengeluarkan laporan yang berjudul The Pentagon Building Performance Report. Pengumumannya dilakukan di CNN, dan mereka menunjukkan video animasi yang mengilustrasikan bagaimana 757 menabrak Pentagon dan menghancurkan 50 balok penopang. Ketika kita melihat foto ini lagi, saya tanya, apakah Anda melihat balok penopang yang telah hancur? Mana balok penopang yang telah hancur? Bagaimana mungkin Perhimpunan Insinyur Sipil Amerika mengeluarkan laporan semacam itu, ketika fotonya jelas menunjukkan bahwa keseluruhan laporan itu dipertanyakan? There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, "Fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again."
Anda tahu bahwa ada orang-orang yang melihat foto-foto ini dan mendengar penjelasan ini untuk pertama kalinya. Mereka otomatis bertanya, loh kalau pesawatnya tidak menabrak Pentagon, lalu kemana perginya? Jawabannya adalah, aku tidak tahu kemana. Dari yang ku tahu, pesawat itu mungkin berada 200 kaki di dalam Atlantik. Tapi kemudian, saya tidak mengatakan bahwa penerbangan 77 menabrak Pentagon. Itu perkataan NBC, CBS, ABC, CNN, Fox, dan media berita lainnya. Pertanyaan seharusnya malah, jika penerbangan 77 menabrak Pentagon, maka di manakah pesawatnya? Dan mari kita ingat, bila kita mendapati seseorang, suatu grup, badan, yang terlibat dalam perampasan, pengalihan, pendistorsian, dan menutupi informasi apapun tentang kejadian apapun dari 11 September, apakah itu tidak mengindikasikan kemungkinan keterlibatannya dan bahkan bersalah dalam peristiwa 11 September? Bagaimana pemirsa? Cukup? Yang kita saksikan ini baru satu segmen saja. Dalam dokumen 911 in Plain Sight terdapat 5 segmen utama dalam file DVD aslinya. Yang pertama adalah tentang Pentagon yang telah Anda saksikan. Yang kedua tentang ledakan di World Trade Center. Yang ketiga tentang Menara Utara. Keempat tentang Menara Selatan. Dan segmen kelima semacam file bonus untuk Anda sekalian. Sebelum kita melanjut ke segmen kedua, mari kita saksikan apa yang terjadi di New York pada tanggal 11 September 2001 di pagi hari. Ini hanyalah sebagian dari gambar yang tergambar mendalam di benak para pria dan wanita di muka bumi ini yang kebetulan berada dekat dengan pesawat TV di pagi hari 11 September 2001. Kebanyakan dari kita tidak akan lupa di mana kita dan apa yang kita kerjakan hari itu. Segera setelah 11 September, banyak teori konspirasi mulai muncul yang berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa menara runtuh. Tak jauh beda dengan kejadian-kejadian besar dunia dalam sejarah seperti pembunuhan John F. Kennedy sampai saudaranya Robert Kennedy. Dan dari pembunuhan Martin Luther King dan John Lennon sampai peledakan di kota Oklahoma yang menghancurkan gedung murah di tahun 95. Dan jatuhnya penerbangan TWA nomor 800. Semua ini diikuti dengan teori konspirasi yang berusaha menjelaskan kejadian-kejadian ini. Pada 11 September, ada banyak pembicaraan tentang ledakan yang terjadi di sekitar gedung dan di dalam gedung. Beberapa laporan ini disiarkan TV, tetapi hanya sekali. Mari kita perhatikan beberapa dari laporan ini dan melihat ulang apa yang terjadi pada 11 September. That was not American Airlines. That was not American Airlines. Mark Bernbach, a Fox employee, is on the phone with us. Mark witnessed this from what we understand. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? Hi, gentlemen. How you doing? Yeah, there was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane, definitely towards the front. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the sides. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes or something like that. You said you didn't see any windows in the side? I didn't see any windows on the sides. I saw the plane flying low.